Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulah Syarif Fadli dari SMA Alik kelas Keper 3. Jadi saya di sini akan menjelaskan atau mempelajari akuntansi sebagai sistem informasi guna untuk memenuhi tugas ekonomi dari Ibu Hidayatul Rahmah. Let's go. Akuntansi merupakan kegiatan jasa yang berfungsi untuk menyediakan data kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan dari organisasi ekonomi. Data ini nantinya dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi untuk memilih alternatif yang ada. Dengan begini, akuntansi bisa banget dong dikaitkan dengan sistem informasi, apalagi kalau sudah berbicara mengenai akuntansi dalam dunia bisnis. Akuntansi sebagai informasi memberi makna di mana akuntansi berperan sebagai identifikasi, pengukuran, dan pelapor informasi keuangan. Informasi ini digunakan baik pada perusahaan berprofit atau perusahaan non-profit. Informasi ini sangat bermanfaat bagi para pemakai informasi akuntansi. Melalui informasi ini diharapkan perusahaan jadi bisa menilai dan mengambil keputusan yang tepat dalam hal keuangan. Lalu siapa saja sih orang-orang yang berperan sebagai pemakai informasi akuntansi itu? Ya, berikut adalah orang-orang yang menggunakan sistem informasi, yaitu ada 8 pihak. Yang pertama yaitu investor. Investor untuk menentukan keputusan dalam membeli, menahan, atau menjual investasi mereka kepada perusahaan-perusahaan lain. Yang kedua yaitu karyawan. Karyawan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, pensiun, dan kesempatan kerja. Yang ketiga yaitu kreditor untuk menilai kemampuan perusahaan apakah bisa mengembalikan pinjaman dan bunganya sesuai jatuh tempo. Yang keempat yaitu pemasok. Pemasok untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar utang atas pembelian barang yang dibeli perusahaan pada saat sebelum atau sesudah jatuh tempo. Yang kelima yaitu pelanggan. Pelanggan untuk menilai kelangsungan usaha perusahaan. Yang keenam yaitu pemerintah. Pemerintah untuk mengatur aktivitas perusahaan, kebijakan pajak, dan dasar penyusun statistik pendapatan nasional. Yang ketujuh yaitu masyarakat. Masyarakat untuk menilai perkembangan perusahaan, terutama yang berkaitan dengan kontribusi perusahaan terhadap perekonomian nasional. Yang terakhir yaitu manajemen. Manajemen untuk mengevaluasi berbagai kebijakan yang sudah diambil dan sebagai salah satu bahan dasar rencana ke depannya. Lalu kualitas informasi akuntansi. Akuntansi berfungsi sebagai penyaji data kuantitatif yang nantinya akan dijadikan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Untuk itu, informasi akuntansi harus
dijaga betul kualitasnya supaya bisa memenuhi syarat dan kriteria yang sudah ditentukan. Kualitas informasi akuntansi terdiri dari kualitas khusus, utama, dan sekunder. Yang pertama yaitu kualitas khusus pemakai. Informasi yang berkualitas khusus pemakai adalah informasi yang disajikan dalam bentuk dan istilah yang disesuaikan dengan batas pengertian pemakai supaya bisa mengerti. Namun, pihak pemakai pun diharapkan punya pengetahuan cukup tentang proses akuntansi keuangan, istilah teknis dalam laporan keuangan, dan aktivitas ekonomi perusahaan. Yang kedua yaitu kualitas utama. Informasi akuntansi harus memiliki dua kualitas utama, yakni relevan dan dapat dipercaya. Kriteria yang dibutuhkan untuk memperoleh informasi yang relevan adalah nilai prediksi, nilai umpan balik, dan tepat waktu. Nilai prediksi bisa digunakan sebagai dasar untuk memprediksi kemungkinan yang terjadi di masa depan. Kalau nilai umpan balik atau feedback berupa prediksi, pembenaran atau penolakan terhadap rencana yang sudah dibuat sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu tepat waktu. Informasi harus diberikan seawal mungkin agar bisa digunakan sebagai dasar untuk membantu pengambilan keputusan-keputusan ekonomi dan menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut. Yang nomor 2 yaitu dapat dipercaya. Dapat dipercaya, kriteria yang dibutuhkan untuk mendapatkan informasi yang dapat dipercaya adalah yang nomor 1 yaitu dapat diuji. Informasi harus bisa diuji kebenarannya oleh para penilai independen dengan memakai metode pengukuran yang sama. Yang kedua yaitu netral. Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai dan tidak tergantung pada kepentingan lain. Yang ketiga yaitu menyajikan kebenaran. Informasi harus sesuai dengan kondisi ekonomi atau kejadian yang sesungguhnya serta memberitahu yang sebenarnya. Sementara itu di suatu dimensi yang lain, jas kelas. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang baik ataupun penjelasan yang kurang detail. Saya atas nama Ulah Syarul Fadli izin meminta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.